membahas hewan berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada hewan di habitat darat, hewan di habitat di air, dan juga ada hewan di habitat darat dan air. Hewan di habitat darat, saya akan menjelaskan salah satu contoh hewannya, yaitu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertukar, termasuk jenis unggas, memiliki bulu, memiliki 2 kaki, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki paruh untuk mencari makan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hewan di habitat di air. Contohnya ada 3 hewan. Yang pertama ada gurita, ikan, dan cumi-cumi. Saya ambil contoh salah satu hewannya, yaitu adalah ikan. Ikan adalah bernapas dengan insang, berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, memiliki sirip dan lender, merupakan hewan berdarah dingin dan memiliki sirip. Sekarang juga tentang hewan di habitat darat dan air. Di sini contohnya ada 3 hewan. Nah, saya ambil salah satu contoh hewan, yaitu adalah bebek. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur, termasuk jenis unggas, bernafas dengan paru-paru, memiliki kaki yang lebar dan berselaput, memiliki paruh untuk mencari makanan, dan memiliki tulang belakang. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri khas tumbuhan berdasarkan habitat. Dibagi menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, xerofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, contohnya teratai dan eceng gondok. Ciri khasnya yaitu daunnya muncul ke permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis, serta stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Batangnya berongga sehingga bisa mengapung di air. Habitat tumbuhan ini hidup di permukaan air. Fit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab, contohnya pakis dan lumut. Ciri khasnya yaitu daun lebar dan tipis, memiliki banyak stomata sehingga proses penguapan airnya lebih cepat. Sistem akar lemah. Habitat tumbuhan ini hidup di daerah lembab. Xerof adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, contohnya kaktus dan lidah buaya. Ciri khasnya memiliki daun yang kecil-kecil. Untuk mengurangi penguapan air, memiliki akar yang panjang dan menyebar luas ke dalam tanah. Tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Habitat tumbuhan ini di daerah yang kering. Simbiosis mutualisme adalah kedua pihak yang terlibat simbiosis ini akan mendapat keuntungan masing-masing. Misalnya ada kerbau sama burung jala. Simbiosis antara kerbau dengan burung jala memperoleh makanan berupa serangga-serangga kecil yang menempel pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau diuntungkan dengan hilangnya serangga-serangga kecil yang mengganggu tubuhnya. Kedua ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contohnya ada nyamuk. Manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena menggigit dan menghisap darah. Keuntungan akan didapat nyamuk yang mendapat darah dan dapat berkembang biak, sementara manusia akan dirugikan karena merasa gatal dan dapat terserang penyakit berbahaya. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya ada ikan hiu. Ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya ada ikan hiu sama ikan remora. Simbiosis antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora berada dekat tubuh ikan hiu agar memperoleh makanan yang berupa ikan-ikan kecil. Sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan karena ikan remora yang ukuran tubuhnya lebih kecil tidak mengambil semua makanannya. Lalu yang keempat ada simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah kedua pihak tidak akan mendapat pengaruh apapun, baik keuntungan atau kerugian.
Contohnya ada katak sama ikan. Katak dan ikan, katak bisa mencari makanan di air, tetapi katak tidak memakan ikan. Interaksi keduanya tidak memberi pengaruh satu sama lain. Yang terakhir ada simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang merugikan. Lalu yang terakhir ada simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang merugikan satu organisme, sementara organisme lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya ada pohon pinus. Pohon pinus dan tumbuhan lain. Pohon pinus dapat mengeluarkan senyawa alelopati yang bisa menyebabkan tumbuhan lain tidak tumbuh subur. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai. Di depan kita sudah terdapat contoh makanan pada ekosistem sawah, di mana padi sebagai produsen dan padi ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Selanjutnya, ular dimakan oleh konsumen 3 yaitu elang. Mati dan bangkainya membusuk lalu diuraikan oleh pengurai dan bercampur dengan tanah dan membentuk humus yang dibutuhkan tumbuhan seperti rumput dan padi.